Ya oke, selamat siang teman-teman. Balik lagi bersama gua Buha dari Tribun Motorsport. Nah, di video kali ini gua memberikan informasi tentang apa aja yang harus diperhatikan oleh teman-teman saat teman-teman mau beli motor. Apa motor apa tuh? Ya, kali ini gua akan ngasih informasi tentang motor Honda CBR 250RR atau biasa disebut Baby RR. Motor ini bisa disebut atau bisa dibilang menurut gue ya salah satu motor di kelas 250 cc, 2 piston atau 2 silinder atau 2 seher dengan teknologi paling canggih teman-teman. Itu menurut gue ya. Nah, jadi memang saat kita nyampe di lokasi di depan unitnya, kita tuh harus periksa secara detail gitu loh, biar kita nanti bawa pulang motornya nggak trouble. Beberapa hari kemudian kita udah ngeluarin uang puluhan juta, ternyata tuh motor beberapa hari kemudian rusak, minta masuk bengkel. Hati-hati, karena banyak banget sekarang motor bekas yang dijual itu di pasaran, di marketplace itu dalam keadaan busuk kalau bahasa gua. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi ya teman-teman, langsung aja simak videonya, check it out. Ya oke, di depan kita udah ada unit motornya yang mau saya kasih informasi, yaitu CBR 250RR. Kebetulan yang ada di sini stoknya non ABS dan tipe red chassis, ini yang langka nih. Oke, langsung. Kalau gua ngecek motor ya teman-teman ya, yang pertama begitu gua tiba depan unit, gua nggak langsung nyalain mesin, gua nggak langsung nyalain mesin. Jadi kadang ada juga itu penjual, kita baru nyampe mesin udah nyala nih. Kalau gue di situ malah akan memberikan perhatian khusus, langsung gue matiin. Oke, yang pertama yang gue periksa adalah ya. Pertama gue langsung lihat kolong. Kolong itu bagian mesin sama bagian radiator diperiksa tuh. Bagian mesin bagian bawah tuh ada rembes gak, rembes bawah. Kalau nggak ada, intip-intip juga teman-teman. Gue langsung lari ke bagian shock breaker depan ya. Shock breaker depan CBR ini bagus banget, dia pakai upside down merek Showa, cakep banget, warna emas lagi. Gue cek di shock breakernya itu ada rembes apa enggak. Oke, kalau ada ya bisa teman-teman pertimbangkan, kalau nggak ada bisa langsung cek yang lain. Nah, setelah gue ngecek mesin ada yang rembes apa enggak, lalu udah ngecek shock depan ada yang rembes apa enggak, gue langsung cek shock belakang. Shock belakang ya seperti biasa, ada rembes apa enggak. Ini masih ngecek secara fisik ya, secara mata ya, sama paling diraba-raba ada rembes apa enggak. Nah, udah dari depan itu, dari shock depan, mesin, shock belakang ada rembes apa enggak, gua langsung muterin motornya. Kita puterin untuk apa ya? Memastikan bahwa motor ini ada baret apa enggak. Pastiin juga bodi-bodinya pada rapet apa enggak. Kalau biasanya udah nggak rapet, biasanya dia pernah crash. Crash maksudnya bukan crash kecelakaan ya, jatuh rubuh gitu pas parkir, atau dia nggak kuat atau lagi nggak stabil dia jatuh, bukan kecelakaan ya. Kalau kecelakaan pasti dia meninggalkan bekas fisik yang sangat terlihat, pasti gue jamin. Nah, puterin aja, lihat bodinya. Kan pasti teman-teman juga kan pengennya motor tuh dalam kondisi yang walaupun dia nggak baru, belinya second, tapi pengennya dalam kondisi yang sempurna. Lalu periksa tangkinya. Tangki ini adalah bisa dibilang dia melambangkan kokernya tuh motor dari tangkinya gitu loh. Cakep itu motor dari tangkinya. Kebetulan juga ini yang di depan gua motornya CBR-nya cakep banget, nggak ada lecet sama sekali. Nah, udah dari kita ngecek rembes mesin ada apa enggak, sudah kita ngecek tadi shock depan ada apa enggak, shock belakang udah kita puterin bodi. Nah, baru teman-teman berikutnya kita mau ngecek kelistrikan. Nah, kelistrikan ini gimana maksudnya? Gampang, yang paling simpel aja, gampang banget. Nyalain dulu nih kontaknya, tapi nggak usah nyalain mesin, ya. Kontaknya aja dalam posisi on, udah kelihatan on ya. Nah, gue pasti pertama ngecek apa dulu nih? Klakson dulu. Tuh klakson masih stabil, masih oke. Kedua, gue bakal nyalain lampu sen. Lihat ya lampu sen ya. Lampu sen kiri, indikatornya nyala, langsung cek ke depan. Nah, dia nyala yang depan, jangan lupa juga pastinya belakang. Sudah? Oke. Lalu yang kanan, begitu juga yang kanan.
Itu indikator kanan nyala. Berarti kita cek aja tuh, kanan nyala. Lalu yang kanan belakang juga harusnya nyala. Nah, itu paling simpelnya tuh kelistrikan tuh. Udah kan? Nah, lalu gua nggak langsung juga nyalain motor tuh. Biasanya gua langsung naikin dulu nih motornya. Naikin motornya begini aja. Buat ngapain tuh naikin motornya? Ya, naikin motornya gunanya untuk ngecek suspensinya masih enak apa enggak. Kalau gue pertama pasti bagian depan dulu, gue cek tuh suspensi depannya. Caranya bagaimana? Nih rem depan nih sambil di ayun-ayun nih, sambil di ayun-ayun. Nah masih enak banget kalau ini motornya nih. Nah udah, kalau sudah langsung ke bagian belakang. Nah bagian belakang teman-teman cukup begini aja nih, duduk aja nih kayak gue nih ya, duduk. Lalu genjot-genjot aja bagian badan teman-teman, genjot atas bawah, genjot-genjot. Nah itu aja buat ngecek. Kalau gue sih ngeceknya begitu aja kalau sok belakang. Kalau dia masih enak, masih membal ya, masih bagus berarti loh. Sudah? Oke, kita beralih lagi ke bagian lain. Setelah gua ngecek tadi semuanya udah, bodi, sok depan, mesin, sok belakang, terus kelistrikan secara sistem kelistrikan secara sebelum dinyalain mesinnya. Nah, gua langsung ngecek senter ban belakang. Senter ban belakang ya teman-teman ya. Sebenarnya paling maksimal kalau dia bisa dipedok ya teman-teman, karena dia akan kelihatan banget tuh. Kalau gue bagaimana ngecek senter ban belakangnya, gue pedok tuh dia, motornya udah gue pedok belakang, gue nyalain mesinnya, nyalain semuanya, nyala tuh motor pokoknya ya. Masuk gigi 1 ya kan. Nah teman-teman lihat ke belakang, putaran bannya dilihat dari sini nih, dia senter apa enggak gitu loh. Kalau nggak senter, coba lagi dengerin ke dekat bagian kaliper ini nih, dia nih cakramnya nih ngadu nggak sama apanya sama kalipernya. Dia godek gak tuh putarannya, lurus apa enggak. Kalau dia godek atau dia baling, itu perlu teman-teman perhatikan tuh. Biasanya dia pernah itu bawa beban terlalu berat, terus biasanya juga pernah dia ngantem lubang dengan kecepatan tinggi. Itu bisa ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Nah lalu setelah itu baru gua ngecek nyala. Oke. Nah nyalainnya teman-teman, ini kan kalau teman-teman baca nih ada paling atas di posisi stop, kedua di sini dia ada posisi engine nyala udah ready nih, tek, dah. Nah tuh kedengaran tuh suara full pumpnya, teng, dah. Baru nyalain paling bawah. Udah kan? Nah ini mesin udah dalam kondisi nyala nih teman-teman. Nah kalau gue udah begitu, pertama yang gue lakukan adalah ya balik lagi gue main ke kelistrikannya, cek lagi nih klaksonnya, lalu cek lagi apanya, sen sebelah kiri kanannya, lalu cek ya sebelah kiri kanannya. Udah, mainin lampunya, lampu tembaknya bekerja apa enggak ya teman-teman. Lampu tembaknya masih bekerja ya, masih cakep banget. Nah udah gitu gua bakal langsung jajal performanya. Nggak perlu bawa jalan sebenarnya kalau kita masih pengen tahu performa motor ini masih ada apa enggak. Gampang banget teman-teman, simple. Digas, dibetot dulu dia kan, dibetot pelan-pelan sampai naik ke atas. Nah kalau dia nggak berbet biasanya aman. Lalu coba betot tiba-tiba, nah itu nggak ada berbet tuh teman-teman ya, dia langsung gitu, langsung naik gitu RPM-nya, langsung teriak mesinnya, nggak ada berbet batuk-batuk. Nah kalau teman-teman ketemu motor yang begitu, teman-teman bisa kasih perhatian khusus, karena itu biasanya kalau menurut gua dia harus ganti oli, ganti filter oli. Tapi yang takutnya juga ada masalah di bagian mesinnya. Nah kalau gue sih biasanya kalau udah berbet gitu gue tinggal, motor gue nggak akan mau ngambil, karena semua itu gambling. Kita masih nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama itu motor sehingga dia bisa berbet. Daripada gambling, mendingan gue tinggal. Itu kalau gue, udah kan? Nah yang kedua lah ya, maksudnya yang berikutnya, teman-teman bisa dengerin, teman-teman bisa kesini nih, bagian sini ya, bagian sini nih, dengerin suara mesinnya. Udah, mungkin dia nggak maksimal karena ketutup sama suara knalpot ya. Gampang teman-teman, teman-teman kan punya sendal nih,
sendal, tutup begini nih, dengerin suara mesinnya. Ini kebetulan suara mesinnya masih halus banget ya, halus banget. Nah, yang perlu kita kasih atensi, kasih perhatian adalah apabila suara mesin tersebut ada suara kayak besi beradu, tak 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 tak, itu udah bahaya. Itu tinggal. Kalau gue pasti langsung tinggal, gue nggak ada cerita apapun, gue langsung tinggal, gue langsung mundur, gue nggak akan mau tuh ngambil motor ada mesinnya suara besi beradu tak 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 tak. Cuman kalau kayak suara gemericik itu mungkin bisa hanya dari tensionernya atau hanya bisa dari rantai ketengnya, itu normal, itu kecil banget, itu nggak jadi masalah besar. Tapi yang jadi masalah besar adalah, gue ulangin lagi, kalau teman-teman ngedengar suara kayak ada mesin, maksudnya besi padat beradu tak 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 tak, udah jangan, itu mendingan teman-teman tinggal aja, kalau itu udah kan. Nah udah itu, gua juga berikutnya bakal ngecek knalpot. Nah kalau gue sih ya, gue ngecek knalpot gitu loh, dia ada asap ngebul hitam apa enggak ya. Kalau nggak ada aman ya kan, gitu loh. Lalu berikutnya, kalau gua mungkin minta izin sama pemilik. Mungkin memang ada beberapa penjual atau pemilik yang nggak mau motornya di test ride sebelum ada kita bayar dulu. Itu ada juga. Gue pribadi juga mungkin begitu. Nah, gue pribadi begitu, bayar dulu baru boleh test ride. Masalah nanti motornya bagaimana ya tinggal gue balikin gitu loh kalau dia nggak cocok pas di test ride. Nah gitu. Jadi teman-teman, kalau ternyata sama penjualnya atau pembelinya boleh untuk di test ride teman-teman jangan sungkan. Test ride itu penting banget. Test ride teman-teman bisa langsung ngerasain dari tadi apa yang sudah teman-teman lihat dari awal yang udah gue informasiin, itu akan teraplikasi saat teman-teman test ride. Itu semua akan berasa saat teman-teman test ride langsung. Kalau tadi kan kita pertama kan kita lihat-lihat dulu, kita raba-raba. Nah itu semua akan jelas banget berasa kalau kita test ride. Itu penting banget. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih nggak masalah gitu loh. Nah, gua rasa juga, dari gua itu aja sih informasinya. Kalau gua mau ngambil, oh ya maaf, ini ada masalah kita biasanya kilometer. Nah teman-teman, ini kilometer ini kan di sini totalnya 1239. Bisa dibilang kilometer antik. Tapi teman-teman hati-hati, sangat hati-hati. Kilometer bisa disetting-setting. Hati-hati teman-teman. Bagaimana cara mengetahui kilometer tersebut rendahnya asli real gitu loh? Gampang banget. Dari fisik aja. Kalau kilometernya rendah, gue matiin dulu ya mouse-nya. Kalau kilometer rendah kan berarti motor tersebut jarang dipakai atau intensitas penggunaannya nggak tinggi gitu loh. Kalau gue pertama gue cek adalah begitu deh kilometer rendah, apalagi di bawah 5.000 kayak ini, gampang. Gue ngecek ini nih. Pijakan ini nggak bisa dibohongin ya teman-teman ya. Ini bahkan masih ada mark quality section nih dari Honda nih. Nah pijakan ini besi nih teman-teman ya, kelihatan ya. Dia kalau masih di bawah 5.000, bahkan di bawah 10.000, bahkan di bawah 15.000 teman-teman. Jangan deh kita bilang di bawah 10.000. Ini pasti masih bergerigi kayak gini nih. Masih cakep tuh, lihat masih cakep banget. Begitu pula ininya. Nih dia masih ada ulirnya ya, walaupun dia sudah di sini agak habis ya, namanya cat kan ini kan. Tapi ulirnya ini dia masih cakep banget tuh. Tuh ya, masih cakep tuh, nggak habis sama sekali. Nah itu satu tuh. Memang bisa aja sih dia ganti sama underbone yang aftermarket. Nah cek juga ini nih, ini sama. Nah gigi biasanya untuk persneling gigi biasa kan dilapisin karet nih. Lihat karetnya tuh, masih cakep banget karetnya. Udah kan tuh. Cek juga yang belakangnya, nggak apa-apa nih. Rasanya kalau rasain di belakang ini masih tek. Lah tuh berarti motor masih cakep banget gitu loh teman-teman. Memang dia halus yang kecil, cuman ya harus diperhatikan biar kita nggak salah pas ngambil unit. Kedua, bagaimana lagi kita bisa memastikan bahwa kilometer ini rendah? Cek aja kampas teman-teman ya. Cek aja nih kampas nih, ini udah kemakan apa belum nih piringannya nih gitu loh. Kalau udah berarti perlu dicurigain. Nah ini kan belum nih, masih cakep nih tuh. Maksudnya bukan kampas, piringan ya, piringan cakram udah kemakan apa belum. Lihat kampasnya udah ganti apa belum. Karena biasanya penggantian kampas pada motor-motor begini, motor sport 250 cc itu biasanya gantinya di 7.000.
5-7 ribu ganti kanvas gitu loh. Tuh cek, itu masih tebel tuh kampas remnya ya masih tebel, piringan juga belum kemakan. Menandakan memang dia motor pemakaiannya nggak banyak gitu loh. Memang real gitu, kilometernya 1200. Nah kalau gue simple gitu aja sih ngeceknya gitu loh. Nah mungkin teman-teman ada juga mau menambahkan apalagi yang perlu dicek. Oh ya maaf, satu lagi, berhubung ini motor canggih banget, throttle by wire ya. Ini kan throttle by wire kan itu aplikasi teknologi yang menggantikan sistem kabel gas. Nggak ada lagi nih, nggak ada kabel gas sih kalau throttle by wire nih, CBR nih. Nah itu diganti dengan sebuah sistem elektronik langsung dari APS ke ECU. Jadi juga memang kelemahannya throttle by wire ini, dia nggak bisa langsung betot begitu aja. Oleh karena itu kenapa Honda CBR ini dia punya 3 mode. Baca ya, di situ ada 3 riding modes. Oke, riding ada 3 mode ya. Yang pertama kalau teman-teman lihat mana sih? Oh, kita harus nyalain dulu nih. Nah, itu pertama kan ada Sport Plus sama Comfort. Nah, itulah kegunaannya. Kalau kita di mode Sport Plus, itu kita bisa betot-betot tuh, karena memang dia buat ngebut. Sport Plus betot-betot dia langsung responsif banget, napas bawah enak, napas atas juga enak. Nah, kalau teman-teman pun tadi sudah beli, hati-hati teman-teman, hati-hati. Kalau teman-teman nyuci motornya teman-teman, di bagian ini nih, di bagian gasnya ini, throttle by wire-nya ini nih, gua kasih peringatan banget ya. Kalau teman-teman nyuci sendiri, jangan lama-lama nyemprot air ke sini. Ya, apalagi kalau teman-teman bawa ke cuci steam atau ke tukang cuci yang biasanya dia pakai air tekanan tinggi, pakai jet gitu kan, yang dia nyemprotnya tinggi banget gitu loh. Steam namanya juga kan. Bilang aja sama abang-abangnya, "Bang, ini nih nyemprot di bagian gas ini jangan lama-lama, asal basah aja." Karena nanti itu nggak 1-2 kali kejadian throttle by wire-nya error. Wah, kalau udah error gantinya mahal banget teman-teman. Asli mahal banget, gua nggak bohong. Jadi itu harus sangat diperhatikan. Ya, kayaknya begitu dulu. Gue kalau ngecek CBR sih biasanya itu aja yang gue cek. Karena kalau gue ngelihat dari fisik aja, sekali ngelihat puterin udah ngerti. Ini kan makanya gue bikin video bagi teman-teman yang masih awam atau mau coba beli Honda CBR 250 RR. Makanya gue bikin video ini. Ini semua video berdasarkan pengalaman gue ngecek motor. Begitu, karena gue di bidang jual beli motor sport. Jadi ya gue share kepada teman-teman. Mana tahu teman-teman mau coba beli, nanti kalau udah berhadapan dengan motor seperti ini, apa yang harus diperiksa? Tadi udah gua kasih penjelasan kan gitu ya. Oke, kayaknya begitu dulu videonya. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya, teman-teman bisa nambahin di kolom komentar gitu ya teman-teman ya. Oke, gue tutup dulu videonya, dan yang terakhir adalah salam satu hobi.